Salah satu saksi melihat kebakaran dipicu dari baterai drone yang terbakar hingga menimbulkan ledakan. Pihak keamanan gedung menyebut banyak korban terjebak di lantai atas karena tidak ada akses pintu darurat untuk keluar. Oh, api baru muncul, nggak langsung ledak. Oh, api dulu. Setelah itu baru ada ledakan. Kebetulan karena asapnya itu kan hitam, kan baterai. Dia ngebul langsung lari ke atas. Oh, karena memang nggak ada pintu darurat lainnya, Pak. Paling tangga paling. Oh, tahu. Ada tangga ada 5. Oh, sama. Nah, yang di lantai 3, lantai 5 itu kejebak karena asap tebal itu. Asap tebal. Usai otopsi, salah satu korban kebakaran gedung Teradron, Rufaidah, dimakamkan pihak keluarga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari informasi yang diterima keluarga, korban diduga meninggal akibat kehabisan oksigen saat berada di lantai 5 gedung yang terbakar. Rufaidah merupakan karyawan magang yang baru bekerja sekitar 3 bulan. Dikasih keterangan itu 90%-nya oksigen, kurang oksigen. Tapi ada luka, Pak. Karena kurang oksigen ini kan, kemudian kondisinya juga udah panik. Jadi ada tambah suhu ruang kan tinggi, ada luka. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mendatangi dan juga memeriksa gedung Teradron yang terbakar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tito menyebut Kemendagri akan menugaskan bagian Inspektorat Jenderal untuk mengecek kelengkapan persetujuan bangunan gedung dan terutama terkait sertifikat layak fungsi. Tito menjelaskan dan mengakui kehadirannya atas arahan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Bila terjadi kebakaran untuk memadamkan cepat dan lain-lain. Nah, ini yang sedang didalami oleh kepolisian, Polres Pusat, dan juga nanti saya juga akan menurunkan tim dari Kemendagri, ya, karena kita juga memahami aturan ini. Aturan ini biasanya dibuat melalui peraturan daerah, ya. Nah, untuk PBG dari Itjen nanti akan saya turunkan, Itjen Kemendagri, untuk melihat masalah administrasi ini, sehingga gedung ini bisa berdiri. 22 orang tewas dalam kebakaran gedung Teradron di Jakarta pada 9 Desember 2025. Korban tewas diduga karena terjebak di lantai atas gedung. Mereka tak dapat menyelamatkan diri karena satu-satunya pintu keluar tertutup asap tebal. Kakak salah satu korban meninggal menceritakan, korban sempat mengirimkan pesan kepada keluarga karena terjebak dalam kebakaran. Keluarga berharap jenazah Ervina bisa segera teridentifikasi agar dapat dimakamkan. Kita kan ada grup rumah ya keluarga. Terus saya sih belum buka video yang dia kirimin gitu, apaan sih, aku cuma nanya itu doang tuh di grup gitu. Itu kata adekku, itu Vina teh kata gitu, itu di kantornya Vina kebakaran kata gitu. Nggak sabar lagi kita nungguin dia, kita kan nggak maksudnya kita kan juga kan walaupun ada orang tua, ada bapak, ada kakak di sana, ada keluarga, tapi kita pengen cepet-cepet sampai gitu loh, biar dia udah tenang gitu loh kitanya. Korban lain dalam kebakaran ini adalah seorang ibu hamil yang terjebak di lantai 5 gedung Teradron. Korban sulit menyelamatkan diri karena tebalnya asap yang menutup akses keluar gedung Teradron. Identifikasi ya seperti identitas diri. Identitas diri. Oh. Mohon maaf kalau untuk Mas sendiri yang jadi korban. Saya suami. Istri berarti istri Mas ya. Lagi hamil Mas. Ya.
Berapa bulan? 7 bulan. Udah 7 bulan. Polisi masih menyelidiki dugaan unsur kelalaian dalam peristiwa kebakaran gedung Teradron. Salah satu yang disorot adalah tak adanya jalur evakuasi, sehingga membuat banyak korban sulit menyelamatkan diri karena terjebak di lantai atas. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan proses identifikasi 22 korban meninggal dalam insiden kebakaran gedung Teradron kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Ariel Wiranata dan juga juru kamera Bondan Wicaksono. Ariel, apakah seluruh korban kebakaran sudah bisa diidentifikasi sampai dengan sore ini? Ya, Maidop dan saudara, bahwa hari ini sudah 10 korban yang diidentifikasi oleh RS Polri Kramat Jati, yang dimana juga ini data terakhir pada siang hari, dan dari RS Polri pun mengatakan ini akan terus dilakukan identifikasi hingga sore hari. Dan selain itu juga bahwa dari 22 jenazah yang diidentifikasi tersebut diantaranya adalah 15 orang perempuan dan 7 orang laki-laki, yang dimana memang pada hari sebelumnya diidentifikasi sebanyak 3 dan pada hari ini sebanyak 7, yang sehingga di hari ini total ada 10 yang sudah diidentifikasi hingga siang hari tadi. Dan nantinya kita akan tunggu terkait dengan identifikasi secara menyeluruh pada hari ini. Dan memang bahwa dari identifikasi ini dilakukan pelibatan identifikasi terhadap gabungan ahli dari Bidokas Polri, kemudian juga ada Polda Metro Jaya, kemudian juga ada RSCM, hingga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk melakukan identifikasi dengan sebaik-baiknya. Dan selain itu juga bahwa dari korban yang sudah diidentifikasi jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga, yang dimana dari RS Polri menyerahkan terlebih dahulu kepada penyelidik, kemudian dari penyelidik menyerahkan kepada keluarga. Dan selain itu juga bahwa memang dugaan awal dari penyebab kematian korban yang sebanyak 22 tersebut, yang dimana informasi yang awal dugaan tersebut karena menghirup gas karbon dioksida atau CO2 yang terjadi pada saat kebakaran pada hari lalu. Dan selain itu juga bahwa memang proses ini melibatkan mulai dari antemortem lalu juga postmortem dengan melakukan kecocokan pada sidik jari, gigi, hingga catatan medis. Dan selain itu juga bahwa memang informasi yang kami terima bahwa hingga saat ini juga sudah disiapkan tim trauma healing untuk memberikan kepada keluarga korban dan korban yang selamat. Dan memang penyebab kebakaran hingga saat ini masih dilakukan pendalaman oleh Puslapfor. Maidop. Oke. Ini menarik ya Ariel, di kala masih jalannya penyelidikan kemudian juga proses identifikasi, Menteri Dalam Negeri turun langsung untuk mengecek soal sertifikat kelayakan dari gedung Teradron yang terbakar di kawasan Kemayoran kemarin. Apa kemudian aktivitas yang dimiliki atau yang biasa ditangani oleh Teradron ini? Ya, Maidop dan saudara, bahwa memang hingga saat ini dari polisi pun masih melakukan pendalaman, yang dimana dilakukan pendalaman oleh Puslapfor terkait dengan penyebab dari kebakaran yang terjadi pada hari lalu, yang terjadi pada siang hari, yang dimana memang menyebabkan bahwa sebanyak 22 korban, yang dimana hingga saat ini masih dilakukan identifikasi secara mendalam terhadap 12 korban, karena memang hingga saat ini sudah berhasil sebanyak 10 korban diidentifikasi, dan nantinya memang dari polisi akan terus melakukan pendalaman terkait dengan Puslapfor terkait dengan penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung Teradron tersebut. Maidop. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juga juru kamera Bondan Wicaksono melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.